Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan Masya Allah, 1 bulan tidak terasa kita sudah live ya untuk edisi terakhir di bulan Maret yang lalu. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berjumpa di bulan April. Ini sudah masuki hari yang ke-10 ya. Kalau besok hari yang 11 dan juga insya Allah hari-hari menjelang bulan suci Ramadan. Baik, bicara Ramadan insya Allah malam hari ini teman-teman kita akan diskusi tentang Ramadan juga, ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, hubungan dengan Ramadan ini nanti ketika sudah melihat hilal, harapannya adalah akan muncul halal. Jadi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, nanti keluar dari Ramadan itu sudah nggak single lagi, ya, sudah ada pasangannya ya. Atau bahkan mungkin di bulan Ramadan itu sendiri sudah ada pasangan masing-masing. Ini tentu doa kita, Alhamdulillah. Dan tentu teman-teman juga bisa bergabung ya. Silahkan nanti bisa komentar di live chat kita malam hari ini. Atau mungkin juga di Q&A, silahkan bisa bergabung untuk berdiskusi. Atau mungkin sharing ya, mau sharing tentang pranikah atau mungkin proses saat menemukan jodohnya masing-masing, ya, silahkan bisa bergabung, bisa sharing, bisa chatting juga dengan teman-teman di malam hari ini. Dan saya Muhammad Nasir nanti akan bersama dengan teman sharing kita di Bisik Jodoh, yaitu Bang Oki Aryono, founder Ngaji Jodoh, yang saat ini masih kita tunggu ya untuk bergabung, untuk bersama-sama nanti diskusi. Dan terima kasih, ini ada teman Rina Maulida sudah bergabung untuk yang menjadi penonton pertama ya. Terima kasih. Yang lain kita masih menunggu untuk teman-teman juga berinteraksi, bergabung. Boleh silahkan bisa kasih informasi malam hari ini apakah kondisinya baik-baik saja atau mungkin sangat baik atau justru dalam kondisi yang kurang baik. Nah, kita juga bisa diskusi ya, kurang baiknya kenapa, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, silahkan sharing dalam Bisik Jodoh. Sudah tahu ya teman-teman, Bisik Jodoh ini akronim dari bincang asik tentang jodoh. Jadi kita akan diskusi, kita sharing tentang menuju jodoh, pranikah, dan akan dibawa atau akan di-sharing atau dibagikan oleh Bang Oki Aryono. Beliau ini sudah berpengalaman untuk mendampingi jombloan dan jomblowati, single-single lila ya, dalam proses untuk menemukan pasangannya masing-masing. Nah, jadi sehingga saya pikir nanti diskusi kita ini merupakan diskusi yang worth it, diskusi yang sangat bermakna gitu ya bagi para jomblo atau mungkin udah nggak jomblo lagi. Boleh kok ikut, boleh sharing pengalamannya dulu waktu proses bertemu dengan jodohnya, seperti apa, silahkan. Oke, ini ada Mbak Nia Ramana Lafirda. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dari mana ini? Kemudian Mbak Emi underscore P.S. Terima kasih sudah melambaikan tangan teman-teman. Kita masih menunggu terhubung dengan Bang Oki Aryono selaku founder Ngaji Jodoh yang akan sharing malam hari ini tentang tadi sudah saya tulis ya, akan saya pin dulu untuk tema kita malam hari ini, halal setelah hilal. Halal setelah hilal. Oke, ini sepertinya Bang Oki juga sudah siap untuk apa sih halal setelah hilal itu? Apakah ketika bulan Ramadan kita nah sudah terhubung. Oke, siap. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam. Jelas ya? Pakai headset apa enggak enak ya? Terserah, pakai headset boleh, tidak pakai headset juga nggak apa-apa, yang penting enak, suaranya jelas kok. Tapi memang ada perbedaan, kalau pakai headset itu lebih apa ya, lebih wungkul. Oke, coba pakai ya. Tapi kalau nggak pakai itu lebih apa namanya, lebih kenceng suaranya, lebih banter, Sik, karena kan dia tunggu. meluas gitu.
Ya, teman-teman, tema kita malam hari ini adalah eh, halal setelah hilal. Nah, ini kan kita bulan Ramadan, momentumnya adalah momentum hilal nih biasanya ya. Hilalnya udah terlihat belum? Nah, hilal itu kalau bahasa Arab adalah bulan sabit ya, atau bulan awal-awal muncul. Nah, jadi penetapan hilal awal 1 Ramadan, kemudian penetapan hilal awal 1 Syawal, 1 Zulhijjah dan sebagainya itu kan familiar nih dengan kita. Nah, setelah hilal sudah ditetapkan, apakah masih halal atau atau masih haram? Enggak, maksudnya masih single nanti selama Ramadan atau di sela-sela Ramadan itu nanti akan ada yang menemani. Jadi ketika sahurnya sudah tidak sendiri lagi, ketika qiyamul lailnya, ketika tilawah Al-Qur'annya udah bareng. Nah, ada Ustazah Rika, terima kasih sudah dikunjungi lapak ini. Kemudian ada Bang Altop. Bang Altop kapan nih ngundang kita ke DSF? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, oke, oke. Ya, sehat ya di sana? Alhamdulillah. Ya, Gimana ini? Biasanya saya ada aku hostnya kemarin. iya Bulan lalu. hostnya tadi sempat nangis sih mau ke sini, cuman ditahan. Jadi pengen masih main-main ini. Ya. Jadi di kamar sebelah. Ini kita baru aja recovery juga mau kemarin justru saya ada ponakan-ponakan juga sakit karena kan sakitnya nih tular menular ya, pilek, batuk. Cuman alhamdulillahnya istri masih sehat, jadi ada yang bertahan, ada yang survive gitu ya untuk melayani yang sakit-sakit ini. Dan alhamdulillah sudah sehat. Nah, semoga nanti Alhamdulillah. memasuki Ramadan. Saya pikir sakit sebelum Ramadan agar nanti ketika Ramadan udah nggak sakit lagi, udah fit ya, sehingga program-program bisa dilaksanakan. Haji Jodoh di Ramadan ada program apa nih? Ya, sebetulnya sebelum Ramadan ini sebulan yang lalu, 2 bulan lalu beberapa lembaga itu sempat ya inilah tanya-tanya ini itu, tapi qadarullah belum ada yang deal ya. Tapi kalau ta'aruf ya jalan terus. Oh, Kemarin yang Rabu, anu ya, mandiri ya. Rabu maghrib satu perempuan rumahnya Wonokromo, tapi kerjanya di Sidoarjo, ngekos di Sidoarjo. Yang Ya. laki rumahnya Simo, Surabaya, kerja usaha sendiri, ta'aruf ya. Terus yang sudah persiapan ke KUA itu 3 pasangan ya, insya Allah 3 pasangan. Satu domisili yang wanita di Sumeneb, yang laki di Semenep. mana? Oke. Jadi dia itu S1, S2 di Surabaya. Hmm. Nah, selesai S2 langsung pandemi. Dia ngelamar-ngelamar kerja belum ada yang tembus ya. Oh, gitu. Sementara jadi dia freelance aja psikolog ya, psikolog S2 psikolog. Nah, tapi kalau ada diajak dosen, diajak seniornya psikolog ke Surabaya, dia ke Surabaya. Itu yang perempuan. Sumeneb. Ya, yang orang Punya Sumenep kakak, tadi. Oke. ya punya kakak di daerah Keputis itu. Nah, calonnya ini domisili Surabaya, ngajar di Surabaya di lembaga kursus bahasa Inggris, tapi orang Pamekasan. Oh, jadi masih tetangga Jadi ya, tetangga jadi kabupaten. waktu ta'aruf tahap lanjutan dan lamaran dan paskanya itu saya udah nggak ikut-ikut karena mereka bertetangga. Jadi saya ngapain juga ke sana. Udahlah diatur keluarga Iya, sama kakak-kakaknya. Kebetulan iya. yang perempuan ini kakak-kakaknya udah cukup ini lengkap ya. Jadi sudah mereka selesaikan dengan adat sendiri di sana. Iya, betul. Jadi saya Ah, hemat tenaga ngurus yang lain betul, gitu. betul, betul. Terus satu lagi Oke. ada lagi perempuan rumahnya daerah situ Bang, dekatnya Tunjungan Plaza situ, dekat Tunjungan. Oke, daerah Lah, Kali Asin paling ya? itu dia masuk daerah Bukan? ke Bangsren namanya, Oh, ke Bangsren. Bangsren. Ya, lakinya di dekat
Stasiun Pasar Turi, deket juga. Ini dekat. Jadi mereka tetangga kecamatan saja. Ah. Nah, insya Allah itu mereka Mei ya, Mei Oh, nikahnya. waktu setelah Ya, Lebaran apa sebelum Lebaran? ya setelah Lebaran. Kalau yang Sumenep insya Oke. Allah kemarin nyatakan bilang ke saya kakaknya insya Allah Juni ya, 12 Juni apa 10 Jadi Juni setelah ya. Lebaran juga ya. Ya, Oke. terus saya bilang tadi 3 Ya. pasangan ya. Satu pasangan lagi siapa ya? Kok lupa saya. Altop Saking paling satu pasangannya lagi nih. Altop paling ya, Altop. lupa saya jadinya. Iya. Bang Altop mungkin satu pasangannya ini lagi nih. Siapa ya yang ketiga itu? Ya, Ustadz Khairul Huda. Oh, Ustadz Huda, terima kasih sudah menyimak malam hari ini. Ada Mbak Indrawati, Pak Muhammad Adib, kemudian Mbak Aan, Mas siapa ini? JH, aduh, ini huruf huruf Konsonan konsonan semua semua. ini. JHRNX. Apa jangan-jangan Jering sini? Jering mengontrol kita. Ya, Ini tadi yang ada Aan hmm, ini siapa ini? Kenal nggak? Aan mungkin dua kalau delapan nol kalau satu. di kalau dicek tahu, tapi Sebab kalau 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 tebaan saya benar, bisa jadi yang hmm, Aan 2801 ini kakaknya yang Sumenep itu mungkin. oh, oke oke. Karena namanya ada unsur itunya. Hmm, Mudah-mudahan belum benar nemu. betul, Mas. Namanya Mas Aang. Ah, Saya nggak oke. tahu saya Tapi akun ini kayaknya akun. kayaknya perempuan deh itu. Kalau lihat Oh dari ya. avatarnya, Oh gitu. Bukan berarti. hmm, Atop belum nemu ya. Semoga segera bertemu ya, Atop ya. Kemudian Mbak Rahayu, Fitri, Chandra, juga terima kasih sudah bergabung. Ya, tema kita seperti yang saya sematkan di komentar ya, halal setelah hilal. Bisik jodoh atau bincang asik tentang jodoh ini hari ini merupakan juga edisi penutup Bang Oki ya sebelum kita masuk Ramadan. Jadi saya tidak ingin ketika Ramadan nanti kita malam-malam gini masih uh, live. Pengennya dia lebih fokus lagi ke ibadah-ibadah yang lain Tadarus nanti ya. Ramadan. Tadarus, ya Tadarus. di Suara Muslim ada tadarus on air kalau malam jam segini. Dan nanti polanya juga berubah, Bang Oki, nanti tadarus on air-nya itu melalui Zoom. Jadi nggak langsung datang ke studio karena kita masih pandemi COVID. Jadi by Zoom, jadi orang-orang bisa ikut tadarus on air dari rumah. Oke, itu tadarus on air dan ini penutup sebelum nanti kita masuki Ramadan. Selama Ramadan kita rehat dulu. Nanti habis Ramadan, nah itu tema kita nih sebenarnya setelah masuk hilal Ramadan, nanti masuk ke Syawal, hilal Syawal itu udah halal atau belum? Itu tema kita ini. Tadi kan ada dua pasangan tuh yang disampaikan Pak Oki, di Iya, Mei, di saya Juni kemarin menikahnya. nyebutnya siap-siap ngomong 3, tapi kok lupa yang satu. Oke, Pak Tris Njawi, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini kan dua Ah, orang. Di alumni siapa ini, ini? alumni ini, Mas ini. Oh, Tanggal cantik udah 10 halal 10 berarti ya? 20. Ya. Oke. Nah, Mas Tris. Ngomong dong, Um, nulis dong, komen. Sharing dong Mas Tris ya, gimana nih setelah beberapa lama nih prosesnya Bang Oki di Ngaji Jodoh? Cepat itu Mas Tris itu. Cepet. Cepat ya. Habis habis Idul Fitri kalau nggak salah tahun lalu, terus Hmm, ya 3 bulan 4 bulan udah. Pokoknya udah dari deal ya, Agustus ke udah Oktober angkat itu pokoknya. Oktober ya. Kalau Agustus, ingat saya September, Agustus. Oktober. Wah, cuma 3 bulan ya. Express ini, sharing dong, Pak Tris, Mas Tris. Padahal Oke, padahal huntingnya udah kemana-mana, ternyata deket juga. ya kayak tadi uh, kuliahnya kerjanya di Surabaya. Oh Orang top iya, Sumeneb ya. iya, Ketemunya orang tetangga. Pamekasan di Surabaya. Iya, tetangga. Ini kan Gimana nih? yang Masya Allah, Mas Tris. Oke. Bang Oki ini kan rame nih kalau anak-anak muda, teman-teman di media sosial. Biasanya kan kalau sahur, Ramadan itu
ya berandai-andai sahurnya tidak sendiri, udah ditemenin sama si doi gitu ya. Tapi ternyata Ya. faktanya adalah ya masih sendiri, masih single. Nah, kita berharap bertemu Lailatul Qadar, juga bertemu Laila tanda kutip ya, perempuan gitu untuk laki-laki, dan si Qadar tanda kutip laki-laki untuk si perempuan. Jadi dia bertemu Lailatul Qadar, juga bertemu jodohnya masing-masing. Nah, adakah tipsnya selain mendatangi ngaji jodoh? Iya, saya itu apa ya? Kadang-kadang heran juga menurut saya ya pribadi ya. Teman-teman ini ada yang curhat saya, anu di rumah ini nggak ada diskusi soal jodoh dengan bapak, ibu, Hmm. kakak atau adik gitu. Kakak lah, kalau adik enggak ya. Karena seperti kita lulus kuliah ya, kan cari kerja ya Bang ya. Mm-mm. Nah, namanya cari kerja itu gimana sih? Umumnya orang kan ngelamar ke sana, ngelamar ke sini, kirim kirim biodata, CV kerja, Betul, betul. ya kan? Ya. Bahkan ada yang daftar CPNS, BUMN, sana-sana lah pokoknya. Kalau zaman dulu siap perangko yang banyak deh sama amplop. Ya, karena dikirim lewat pos ya. Iya, sekarang udah nggak ada tuh perangko. Sekarang email semua itu. Ya bahkan sekarang interviewnya kerja aja pakai Zoom, pakai Google Meet ya kan. Nah, saya sebetulnya kalau ada teman-teman yang ini cerita dulu ya dikit ya. Kalau ada teman-teman datang hubungi saya, datang atau ketemu saya, bisa datang, bisa kontak melalui WhatsApp begitu. Nah itu Pak, saya mau ikut ta'aruf, bisa nggak? Pertanyaannya bukan bisa nggak bisa. Maksudnya pertanyaannya harusnya Pak, kalau saya nambah usaha ikut ke sini juga gimana gitu. Nambah usaha kan itu. Nambah usaha. Iya, Ke, harus mm, ke ngaji jodoh maksudnya. oh, ngaji jodoh tuh nambah usaha ya. Sebenarnya sudah ada I- usaha-usaha yang dilakukan. iya, nah sebetulnya usaha yang utama, yang pertama kan minta tolong orang-orang yang terdekat. Ya. Saya kan jauh, Hmm. baik jauh lokasinya maupun jauh hatinya. Ya. Artinya kan saya belum kenal teman-teman itu. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa teman-teman ini tidak mendiskusikan hal ini lebih intens ya dengan Hmm. keluarga terdekat. Gitu. Nah, malah ada yang cerita itu malah lebih intens ikut forum ta'aruf online atau jodoh online, Facebook, Oh. Instagram. Hmm. Ya, Jadi ada seakan yang lebih percaya dengan orang lain dibandingkan keluarga sendiri ya. iya itu bagi saya apa ya soal pola pikir ya atau mindset ya. Jadi selama teman-teman ini usaha jodoh ya. Misalnya ini Ramadan ya, bahas Ramadan ya Bang ya. Udah masuk bahas Ya. Ramadan nih. Hmm. Cobalah buka puasa di rumah siapa, Pak Paman, Pak D, atau sepupu atau Ya. gimana. Iya. Masanya kan lagi pandemi nih, agak mengurangi mobilitas. Oke. Kita kecualikan pandemi ya. Ya, tapi Nah, biasanya sih kalau ke tempat keluarga nggak masalah ya. Kan ke tempat orang biasanya yang masalah itu, karena iya. agak agak apa? Agak takut kalau orang luar kan. Ya oke lah, silaturahimnya diganti video call Hmm. gitu. Oke, video call. Ini kan telepon jam 3 pagi, rumah paman. Sahur paman, udah bangun belum? Gitu. Udah masak, kata tante. Gitu. Iya, iya, Oh iya. ya, kamu gimana kabarnya? Kan begitu. Kalau udah lama nggak kontak, Ah, nggak silaturahim. hmm. Udah ada calon belum? Mesti kan begitu pertanyaan pertama. Atau udah sahur belum? Ya ini nelpon supaya sama-sama sahur kan gitu.
Kalau nelpon buka puasa nggak perlu, mesti kan sahur. Iya, buka puasa orang udah semua udah nanti menunggu Udah kan, siap. udah siap di depan makanan masing-masing. Ya, itu momen sahur itu yang terutama. Karena momen itu doanya mustajab begitu. Jadi minta doa ke beliau-beliau sambil minta tolong. Ya. Nah, intinya sih teman-teman ini harus apa ya? Mencoba diskusi dengan keluarga yang terdekat. Tapi memang saya akui Bang ya, saya Ya, temukan itu agak banyak memang itu keluarga dari teman-teman kita ini, ya laki, ya perempuan, ya banyak, itu memang terlalu menyederhanakan apa ya, mensimplifikasi. oke. Misalnya kan namanya Nasir lah gitu ya. Ah Nasir udah dewasa, udah pinter, temannya banyak gitu. Bisa Oh, usaha sendiri, jodoh sendiri. Oke, kalau Bang Nasir laki, langkah kaki untuk pria memang lebih lebar. Tapi bagaimana dengan yang perempuan begitu? hmm, Saya tanya beberapa, ayah ibu gimana? Wah nggak paham Pak soal ta'aruf. Oke, kita jangan pakai istilah ta'aruf. Bahas jodoh gimana? Bapak ibu terserah saya Pak, nggak terlalu ini. Bukan soal terserahnya, tapi apakah mereka ini ya apa namanya? Ya buka pintu yang lain atau bagaimana? Masa nggak ada? Wah nggak hmm, paham Pak, beda beda gaya, beda level, beda keinginan. Nah itu. hmm. Ya, ya saya mohon maaf ya kalau ini mungkin bukan saya bermaksud untuk apa ya kurang sopan ya. Memang beberapa teman Hmm. itu kuliah di Surabaya bang. Ya. Ya, Kuliah, mohon maaf, ya saya sebutlah UNER gitu ya, jurusannya apa hmm. sampai S2, ada yang ITS sampai S2, teknik Ah, ini, di informatika apa. kampus-kampus negeri ya. Ya kampus-kampus inilah UPN. Hmm, Nah saya tanya Bapak, Ibu apa sehari-hari? Nah, sawah saja, petani hmm, gitu. hmm. Ya, mungkin gaya obrolannya jauh beda gitu ya, Oh soal ya. jodoh Jadi nggak apa. begitu nyambung ya, nggak Iya, begitu nyambung. bisa jadi begitu. Tapi memang eh, banyak yang begitu. Walaupun ada satu dua, ya ada beberapa yang papa mamanya memang orang kota, ada yang dosen, Hmm. ada pensiunan BUMN, Ya. pensiunan bank swasta, bank Hmm. negeri, ya ada. Nah, kalau seperti ini mereka biasa diajak diskusi bisa. Tapi kalau yang jauh di sana, misalnya ini tadi ada teman kita dari Pacitan ini. Maksudnya Mas bukan Altop Altop ya, ya. bukan laki, perempuan Oh di sini ada bukan. tadi. Ya, Oke. perempuan. Tapi tadi Mas, sebentar. Mas Altop tadi juga sudah komentar katanya masih ditemenin sahurnya sama nada dering Alah, telepon. ya HP. Memang ada orang Jomblo tuanya ya. itu jauh ya di Pacitan gitu. Ya, saya tanya orang tua kerja apa? Ada yang guru, ada pensiunan guru. Ya. Hmm. Ya, kalau guru dan usianya masih di bawah 50 masih diajak diskusi masih ini. Tapi kalau udah 60 ke atas ya kadang-kadang memang nggak update ya. Nah, Ya jadi itu nggak begitu nyambung ya. ya problem dengan keluarga terdekat bukan problem saya sebutnya ya. Intensitas diskusinya memang seringkali kurang kurang ya. Hmm. Sehingga teman-teman ini merasa tidak ada backup dari keluarga. Ya. Atau kalau bahasa saya yang lebih lebih elegan itu mereka tidak punya duta. Ya, mereka tidak punya duta, terutama yang teman-teman perempuan ya, tidak punya Nah, duta untuk membuka komunikasi diplomasi dengan kaum Adam. oke. Jadi maka diperlukan duta. Nah, sebenarnya duta yang Hmm. paling dekat ya keluarga. Cuman seringkali jarak menjadi ya menjadi sebuah kendala tersendiri gitu.
Kalau Surabaya, Pacitan, Ponorogo ya lumayan. Apalagi Banjarmasin, Barabai, Hmm. Tambah jauh ya. nyebrang pulau ya. Kira-kira Nah, begitu, Bang. oke. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh teman-teman tadi adalah doa dan juga mendekati orang-orang dekat tadi ya. Cuman kadang di beberapa orang dekat itu dalam konsep mereka mungkin nggak paham, tapi bisa jadi Pak Oki dalam artian teorinya paham, maksudnya mengenalkan anaknya kepada anak tetangga, anak kenalannya, atau mungkin anak saudara jauh, saudara dekat gitu kan. Ini kan kadang juga dipraktikkan oleh orang tua tadi yang jauh dengan si jomblo ini, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Iya, Kadang tadi karena waktu, karena tempat berjauhan sehingga membuat apa namanya itu menjadi kendala. Nah, ada hal juga yang menarik nih Mbak Oki ya. Kita kadang lebih enjoy diskusi atau mungkin tadi mencari duta-duta titik dengan orang-orang yang dekat, dalam artian yang dekat di sini, dekat sekarang. Kalau tinggal di Surabaya, dekat dengan dia di Surabaya. Sehingga yang diajak adalah ya duta-duta seperti Mbak Oki ini gitu, bukan duta Silaun Seven, tapi duta ngaji jodoh gitu ya. Itu kan nggak salah juga sih. Nah, maksudnya ya, menjadikan perantara ini sebagai usaha pertama kan juga nggak salah sih. ya nggak salah. Cuman tadi saya kan bilang idealnya. Ini kan kalau nggak ideal, kondisi nggak ideal kan kita harus siap gitu. Nah, memang eh, kita perlu perlu membuka membuka pintu untuk apa berkomunikasi dengan duta-duta yang bisa dipercaya, bisa yang amanah ya. Ya, Nah, kemarin di sini tadi ada ini yang bergabung ini. Ya, oke. itu orang Hmm. Banjarmasin, Bang. Banjarmasin. Oh, banyak masin. Sudah ketemu Kirim jodohnya. biodata, kirim biodata. Oh, kirim biodata. Oke. Ya, Mbak seorang gadis, kalau nggak salah Hah? sekarang usia kalau nggak 28 ya 29. Hmm. Kenal Bang Oki dari mana ini? Instagram Dari apa? dari temennya di Surabaya, katanya sesama ikut forum ta'aruf online katanya. Hmm. Oke, oke. Nah, itu Ya. apa namanya? Tadi apa deh? Lupa saya. Karena saya bukan orang Banjar ya, orang Barabaya. Jadi ketika ada dengar nama-nama Banjar tuh langsung excited, langsung Ya, potong-potong ini. lihat Bang Oki mau ngomong apa tadi. Mau ngomong apa tadi? Kemana tadi? Oh, ini Oke, ini emailnya harus ini. lihat. Email udah Ah, masuk nih. ah. Jadi Emailnya orang-orang, emailnya tanggal 20 Maret. hmm, Ya, sekarang udah masuk 10 April ya, Maret ya. April hampir 1 Dari bulan. temennya. Bentar, daerah mana ini Banjarmasinnya? Oh, tempat tanggal lahir Banjarbaru. Oke, tinggalnya juga di sana. Enggak, tinggalnya di, aduh, laptop jadul. Tapi Jadi, biasanya Bang Ongki, Banjarbaru itu juga banyak orang Jawa loh. Jadi orang-orang Jawa yang kemudian mereka hijrah ke sana, migrasi, iya, dan iya, betul, kemudian betul, beranak betul. pinak. Di sini ditulis suku Bapak Ibu Jawa. Nah, kan ketebak Ini kan. Bang, ini Bang. Nah, SDN Sungai Salak, SMP-nya Martapura, mana itu? iya, eh, itu dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru. Sebentar, itu dari Banjarbaru ke Hulu Sungai. Ya, Lewatin itu Sungai Salak Martapura. sama Martapura tadi ya. Kampusnya di ASMI, Citra Nusantara. Detail banget ya. Jadi gimana Ya, maksudnya nih? jadi, oh ya, baru ingat saya konteksnya. Baru Konteksnya apa? ingat. Jadi Mbak kita ini, ya sebut aja namanya Mbak Vivi lah. Ya, itu potongan Oke, namanya. inisial ya. Mbak, ya Mbak Vivi ini kirim email ke saya. Saya lihat, wih, Banjarmasin, ini, tapi Jawa. Heeh. Terus saya jelaskan tahap, saya nggak langsung mengiyakan apa, saya cuma jawab, saya balas emailnya dengan jawaban,
bahwa nanti proses ta'arufnya itu ABCD gitulah ya. Hmm. Salah satunya adalah harus siap dipertemukan di tempat yang ditentukan oleh moderator, berarti saya atau tim saya ya. Hmm. Nah, karena saya di Sidoarjo, tim yang lain juga Surabaya ya. Pertemuannya ya kalau nggak Sidoarjo ya Surabaya. Oh, Masa saya ke Banjarmasin mudah. gimana dong? Gimana ya? Kan Ya begitu. nggak apa-apa kalau calonnya di daerah situ juga. Makanya saya ngomong ke Mbak Vivi, saya terima biodatanya, tapi saya beri tugas. Ya, apa tugasnya Pak? Hmm. Belakangan ini sering ikut taklim nggak? Ikut kajian? Hmm. Di kantor aja Pak, seminggu 2 kali apa seminggu sekali saya lupa. Ya. Terus Bapak Ibu di mana? Ternyata dia di Banjarmasin, Bapak Ibu di Banjarbaru Banjarbaru. Iya, kerjanya nih. di Berapa jam ya, itu cara itu? deket kok. Ya Surabaya Sidoarjo, sejam mas. Surabaya Sidoarjo tuh. Atau Surabaya Porong. Surabaya Porong paling ya. Ya tergantung Ya. mananya dulu. Siapa tahu ujung ke ujung. Ujung Ya. deket. Kalau ujung Jadi ke ujungnya dia jauh ya masih tambah jauh. dia ngekos di Banjarmasin. Jadi Ya sama lebih Bapak mudah sama ya. Bapak Ibu tidak begitu ini tiap hari ketemu. Nah, terus Nah, saya bilang kalau Bapak Ibu gak ketemu berarti mau minta tolongnya juga tidak bisa intens. hmm, Terus minta tolong siapa lagi Pak Oki? Ya itu tadi. Coba orang-orang dekat, orang soleh dekat kantor apa dekat kerjaan gitu. Oh ada Ustadz ya. rutin ngisi, cuman saya nggak begitu kenal. Oh, Ya, sinyal ya jadi sinyal. taklim ya samperin Ustadznya. Ustadz, kenalkan nama saya Vivi. Saya di bagian ini di kantor ini. Gitu. Hmm, Saya minta doanya kalau supaya enteng jodohnya. Begitu. hmm. Jadi membangun apa istilahnya? Komunikasi dengan orang-orang soleh gitu. Jangan sampai jangan komunikasi dengan orang yang nggak jelas. Itu Jadi challenge tantangannya ya. ya, oh gitu ya Pak Oki ya. Nanti kalau sampean sudah menyapa beliau, nanti pertemuan berikutnya atau 2 kali pertemuan berikutnya, samperin lagi setelah taklim. Ngapain Pak? Nah, Kalau tadi kan minta doa, sekarang minta nasihat. Nah, hmm. urut gitu. Jadi Ustaz, ada saya, triknya juga ya. iya jangan jangan frontal lah, kurang etis Jangan ya. langsung to the point. Emang Iya, mata najwa. iya, kan bukan integrator. Iya Nah, iya. yang tadi minta doa, yang sekarang minta nasihat. Ustadz, Hmm. saya sekarang usia 28 misalnya. Usaha begini-begini, sudah begini-begini, tapi minta nasihat dong. Oh, belum toh. Ya wis, nanti anu apa gitu. Nah, jangan lupa waktu nyamperin itu ya bawain apa lah, kasih apa. Rambutan apa kurma kalau sekarang ya. Betul. Karena kan kalau sedekah tuh dimudahkan ya Pak Oki ya. Kalau kita sedekah kan niatnya bagus, Allah mudahkan juga nanti. Iya, ditaruh di tas yang nggak kelihatan, nggak transparan. Ya, Ustadz itu buat putra-putrinya, bahkan mainan buat Hmm. anaknya, apa jajanan, apa makanan. Yang gampang ya Ya. biskuit atau buah itu. Hmm. Jangan yang susah-susah. Misalnya handphone itu susah. Ya, nah Oke. nanti setelah pertemuan ke berapa lagi, jeda 2 pertemuan lagi, baru ini agak nodong. Ustadz, kalau ada Hmm. jamaah yang lain nih, yang baik, mungkin layak buat saya seusianya atau kebaikannya, boleh dong rekom ke saya. Nah, ini kan Ramadan ini kalau udah dimulai mulai ada kajian Ramadan, kajian buka Hmm. puasa, ngabuburit, walaupun tetap protokol ya. Ya Ya, itu momen ya. yang bagus, momen yang bagus untuk membuka komunikasi dengan para duta itu.
Betul. Jadi ada Jadi jangan trik-triknya, baru ya nodong di jangan ujung ya. apa lewatkan begitu saja. Oke, kita sapa teman-teman dulu nih Bang Ki ya. Yang bergabung ada Mas Arfan. Wah, ini Bapak Juragan. Sepertinya sedang di Dosen tuh ini, Medan ini, saya lihat tadi. bukan dosen. Itu adiknya atau ponaan? Ponaannya Mas Gurning. Oh, ya, ya. Ada Dari Mbak Nur. Mbak Nur ini Cisadane ini, Bisa santri. ada nih. Oke. Iya, Ada dua kebetulan Nur nih. Yang pertama Nur Fariha, yang kedua Nur Mbak Pak Nur Fariha yang. Ismawati. Oh, Nur Ismawati. Heeh. Itu pasangannya Tris Jawi tadi. Ini lagi live nonton berdua kayaknya ya. Oh Iya, ya, Mas mantan Tris. mantan anyar ini. Ada nanyar. Mas Tris tadi Mbak, ngomong katanya yang penting yakin katanya Bang Oki. selamat ya. Ya Udah selamat. kemana-mana tuh. Udah ke Bali kemana. Mhm. Naik motor, naik bis, Jadi biker motor. itu. Iya. Selamat untuk eh, tahun ini puasanya udah berdua ya. Oh ya, Kemudian Mbak Seirakiu, Pak Aji, Kang Ngadiman, oh ini orang Bandung ini, Saidatul, Mas Luki, Mas Luki, Pak Andri. selamat berjuang. Nah, perjuangannya apa lagi nih? Iya, Mas Luki sedang berjuang, menempa diri seperti buah kelapa, siap dijatuhkan, siap Wah, dibacok. Masya Allah. Loh, kalau mau ngambil buah kelapa, ngambil santannya kan buahnya dijatuhin dulu. Nah, Buah kelapa itu. Masa buah kelapa itu dikantongin pemanjat kan enggak, dijatuhin kan? ini mau jadi Men- apa? Mau jadi minyak? iya, mau minyak bisa, santan bisa. Mentalnya Nah, para cowok jomblo visabilillah harus kayak buah kelapa. Siap mental dibanting, pejuang semua ya. siap dibacok, diparut, Oh ya. diperas, dipanaskan. Wah, jangan Hmm. kayak kerupuk. Ya, ada Nih, trik ya jangan ketika kayak gini. bertemu. Ada mereknya nggak tuh? Enggak Biasanya lagi, di kaleng-kaleng belum itu makan. 3.000. Beli yang curah. Nih, Mau beli yang curah. Eh, Mas Luki tuh, ada mana kerupuknya? Dia juragan dia. siapa? Arkam Tulen. Oke, Mas Arkam, terima kasih sudah bergabung. Bisa sharing ya? Arkom. Bisik jodoh, bincang asik tentang jodoh malam hari ini, halal setelah hilal. Tadi juga ada yang menarik, Bang Ki, ketika berinteraksi dengan ustadz gitu ya, atau mungkin guru yang mengajar di majelis taklim. Itu ada ustadz kita, saya sering ketemu dengan beliau, Pak Ali. Pak Ali, selamat bergabung. Wah, nasid nih. Uh, Muncit, muncit. ya, masih LMI ya sekarang ya, Pak Ali ini. Saya ke LMI ketemu beliau terus, insya Allah auranya aura-aura bercahaya. Jadi Ustadz ini Bang Oki dia itu masih single malah, justru sebaliknya. Terus, Ustadz ini single, kemudian jamaahnya itu bapak-bapak punya anak yang juga lagi nyari jodoh. ya terus. Ya akhirnya sama bapaknya ya langsung ditembak. Ustadz Ini Heru sama anak masih saya nih. siapa? Jangan, sama ustadznya itu. Ya gitu, Ustadz ini masih single ya. Ini anak saya, katanya Oh, mau iya. mau nikah gitu, mau nggak dengan anak saya. Akhirnya ketemu Mau nggak orang jadi mantu tuanya, saya gitu. ketemu, iya langsung set. Jadi akhirnya sekarang menikah dengan ustadznya. Itu kalau ustadznya masih single ya. Kalau ustadznya udah punya, ya nanti berhadapan dengan istrinya juga. RI 1, RI 2 itu. Iya, itu agak 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 rumit nanti urusannya ya. Tema advance itu. Oke, Jangan di sini nanti bahasnya. bisa Forum diserbu khusus. nih. Di Zoom. Kalau Zoom aja khusus nanti. Ya, Mas Hussein. Oh ini Mas Hussein ini, masya Allah operator Siapa ini?
Ini Tamu juga masih baru. single nih, Mas Husen. Peserta Mas baru Husen nih. ini dari Al Irsyad. Nah, ini artisnya Al Irsyad di balik layar yang selama ini menyukseskan kajian-kajiannya Al Irsyad ya, Mas Husen ini, Bang Husen Salam ya. aja Atau buat Kak Husen mungkin. salam aja buat Bang Lukman, Lukman Baraja. Nah, satu tim Sama tuh, Bang ya Lukman. sama Ustadz Ahmad Prianto, Ustadz Ahmad Purwanto. Salam. Ahmad Purwanto. Tetangga di sini Sidoarjo sini. Nah, siapa lagi? Ustadz Isa. Wah, jangan kalau itu sungkan ya. Pak Amang, enggak sekalian. Sebetulnya Alirsat Surabaya itu udah menawarkan kerjasama dengan Ngaji Jodoh. Oh, gitu. Ya. Alsat mana nih? Ya PC ini, paling. ya ini yang ini. Yang masih YPAS siapa yang ini. PC? Oh, ya PAS. Ya, iya YPAS. Karena Oke. YPAS bekerjasama sama ini dengan Ustadz Budi Ashari bikin apa peradaban apa ini Hmm? calon-calon peradaban keluarga ya gitu. Nah, Kajian follow keluarga. up-nya itu forum ta'aruf. Oh, gitu. Nah, di Surabaya siapa yang mereka kenal? Ya, saya yang dihubungi. Sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan, sepertinya mereka masih menghimpun tenaga dan SDM untuk Nah, membangun itu. Udah iya, iya. sebelum pandemi waktu itu. Ya, akhir-akhir dapat 19 lah. Sampai hari ini belum Ya. ada follow up lagi. Sepertinya kalau mau menggandeng Mbak Oki juga harus menggandeng tus-tus jes-jes ini nih, IO-nya ya. Jadi ada kajiannya, pembinaannya langsung nikahnya dengan, nah ini, saya nggak nyebut, tanya nggak dibayar sama Tutus. Ayo, endorse ini kita orang. Kayaknya Tuh. kalau Ramadan nanti ngabuburit asik juga ya, mau Ki ya, ngabuburitnya tentang ngaji jodoh ini. Dulu kan pernah toh Boleh. kita, waktu masih ada teras digital, Oh, offline ya. On air ya, on air. offline On air ngabuburit. apa? Pernah ngabuburit kan Off, kita, offline itu. iya, Dulu offline kan ya. ada Mas Tutus juga, kemudian ada Oh Sasha iya. yang sekarang di radio itu kan dia dulu masih di teras digital. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa orang kok yang datang itu yang nggak tahu ada kelanjutannya nggak sama Bang Oki itu. Ada, Yang ada. ada ya, ada yang Puan, ada yang Ahwat juga. Kayaknya perlu tuh. Soalnya di Dinoyo sekarang ada kafe baru Bang. Kenapa? Ada kafe baru di Dinoyo, luas tempatnya. Tempatnya luas, bisa Sebelah buat mana? acara tuh. Nah, sampingnya Pegadaian. sampingnya Pegadaian kan ada si itu tuh, siapa? Endro. Oh ya, ya. Nah, sampingnya tuh kan dulu bengkel ya. Nah, itu Ya. bengkel itu sekarang jadi kafe. Oh. Bagus, luas, ke dalam itu. Yang penting Ya, menunya. kapan-kapan. Nah, menunya juga cocok insya Allah. Kapan-kapan bisa ketemu di sana ya. Boleh. Iya. Oke, Saya kemarin balik habis lagi nih. Saya kemarin habis acara yang Wedding Expo itu ke Dinoyo malam itu jam 8. Malam ya. Ketemu Harry Potter, urusan laptop saya perbaikan. Iya, iya, iya. Gimana nih? Saya Balik sebenarnya lagi apa? pulangnya malam itu. Saya sebenarnya pulangnya Oh iya, malam itu hari itu. Hari Kamis ya? Hari Kamis kan? tapi ada Rebo, ada Ustadz Burhan, Falah, Burhan. Oh, Rebu. Sama si siapa itu? Ada Bapak juga. Bapak ini, Bapak kebesaran. Apa perubahan? Mampir dia. Saya nggak ngomong gitu, antum yang ngomong. Ya emang kita kan sekarang gitu anunya, sekarang sistemnya dia sendiri yang ngomong kok. Bapak perubahan. Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Ya. Good. Oke. Ya. Balik lagi tadi ya. Tadi ada usaha ikhtiarnya bukan hanya ke ngaji jodoh tapi mendekati orang-orang terdekat. Nah, Bang Oki, dulu itu bukan dulu sih, ya sampai sekarang mungkin kayaknya ketika Ramadan ini juga salah satu ajang untuk Sambil jalan nyari. sebentar ya. Sebentar. Oke, Sambil jalan. nggak apa. Saya sambil ngomong dulu. Teman-teman Ya, mungkin merasakan ya, yang di sebelum pandemi itu kadang saya nggak tahu, bukan saya tapi orang-orang, saya ngelihat dari story-nya aja ceritanya. Ketika Ramadan itu salah satu ajang untuk mencari gebetan tanda kutip ya, bukan untuk pacaran tapi untuk yang ya diteruskan untuk ke halal. Misalnya ketemu waktu ngabuburit. Nih kalau Oh Surabaya iya, dia di iya. Masjid Arab.
di Masjid Al Akbar, habis itu di Surabaya North Quay, banyak lah tempat ngabuburit Surabaya Surabaya masih mana? rame kalau Surabaya mana? Hah? Itu Northway. North Quay di Mana ujung itu? Perak. Nah, belum Oh, pernah ke sana ya? Perlu belum, ini belum. di Pelabuhan Perak itu kan Ya. sekarang bagus tuh terminalnya. Lantai paling atas itu ada tempat buat nongkrong. Oh, terminal penumpang. Ya, terminal penumpang. Terminal Oh, penumpang Jamrut. Jamrut ya kalau nggak salah ya. ya, ya, ya. Ya pokoknya banyak lah tempat untuk ngabuburit kalau sore-sore jelang buka puasa. Ya, sebelum pandemi. Kemudian tarawih. Tarawih itu di komplek itu keluar semua itu Oh ya, bintang-bintangnya. oh ya, Nah, ada memenya itu, ada memenya. Nanti tak gambar iya, tak kasih itu. Jadi tiap hari. terawih Pokoknya kalau gambar gambar uh, terawih itu begini. Terawih adalah keluarnya para gadis-gadis pingitan ke masjid. betul. Bukan cuma gadis pingitan Bang Oki, cowok-cowok, laki-laki yang mohon maaf gitu. Di masjid tuh nggak pernah kelihatan kecuali Jumatan. Dia itu keluar waktu Iya, tarawih di malam-malam iya. pertama ya, 1, 2, 3, 4 malam pertama itu keluar semua. Jadi sama-sama Nunggu, nih. nunggu para gadis pingitan itu keluar dari masjid nih, yang mana nih? Biasanya nggak pak, biasanya nggak pakai jilbab, nah ini pakai mukena nih. Ya. Ya gitu. Jadi sama-sama. Jadi kalau yang perempuannya juga bisa ngecengin atau ngeliatin apa namanya laki-laki ya anak-anak komplek yang nggak pernah ke masjid gitu. Ketika sholat 5 waktu, tarawih dia keluar. Kalau mau yang lebih alim lagi, nanti tadarus. Tapi kan ini lumayan Oh, ya, lumayan. Maksudnya lumayan kuat bertahan bisa sampai tadarus, apalagi sampai selesai tadarus itu ya. mungkin kayaknya nggak bisa diajak pacaran tuh. Bisa diajak ta'aruf mungkin iya. Nah, itu kan dulu sebelum pandemi ini bisa dilakukan Bang Oki. Nah sekarang ketika pandemi, nah, apa ya kira-kira gantinya buat cara-cara tadi melihat uh, masa depan, calon masa depan. Eh, iya, memang kita harus memanfaatkan teknologi ya, teman-teman ya. Hmm. Saya itu membuat kategori, Bang, ya, Ya. membuat kategori. eh, Ada jenis-jenis orang itu macam ikut ta'aruf dari cara berkomunikasi dengan kita. Satu-satunya komunikasi yang kita pakai adalah WhatsApp. Sebentar ya, Ya. sebentar ada tamu sebentar. Oke, ada tamu. Saya sapa dulu nih teman-teman. Tus tus jazz jazz senyumnya. Teman-teman kalau boleh tahu ya, saya informasikan Mas Tus Tus ini adalah yang mentor saya untuk tersenyum. Jadi dia tuh punya banyak wajah, wajah senyum, senyum gaya apa dia bisa gitu ya. Senyum imitasi, senyum yang dari hati, senyum yang hanya sekedar menghormati bisa dia gitu. Nah itu Maaf, Mas maaf. Tutut. Kemudian Eh, Mas Umam ini sekarang juga proses menunggu istrinya akan melahirkan nanti. Semoga lancar nanti ya oh. Mas Umam. Oke, silakan lanjut Bang Oki. Ya, tadi saya bilang karena kita mengurangi kerumunan ya, Bang ya. Ya, Tuh. bahkan Muhammadiyah tidak menganjurkan terawih berjamaah di masjid. Hmm. Ya, ada itu anjurannya, ada ya. Muhammadiyah kota itu ya. Itu di kota Bang. Kalau di Hah? daerah-daerah yang agak Ya, pokoknya itu anjuran dari pusat. Saya tahunya dari pusat. iya, tapi maksudnya praktiknya maksud saya gitu loh. Praktiknya kalau dilihat Ya. ya juga enggak. Nah, artinya sebisa mungkin kita masih menjauhi kerumunan. Hmm. Ya, nah, maka sebaiknya kita memanfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi yang baik dengan para duta yang amanah, ya, duta jodoh. Ya. Bukan Nah, duta sampo lain teknologi, ya. ya, saya membagi pola komunikasi dengan teknologi ini, saya langsung aja sebut nama WhatsApp. Ya, ini kan yang paling Nah, paling banyak digunakan di Indonesia. ya. Jangan yang lain lah, Kakao Talk lah apa saya nggak paham. Ya. Line ya, nggak ada di Hmm. Indonesia, ada jarang. Ya. WhatsApp kita sepakati sebagai kesepakatan tidak tertulis. Yang paling banyak ya digunakan. Ya,
Saya membagi yang pertama, ada yang orang membalas komunikasi itu. Yang paling umum kan chatting. Kalau telepon kan tidak selalu ya. Telepon maksudnya video call. Voice call. Ini message ya, texting. Itu ada yang batasi, yang paling bagus itu membalas atau merespon kurang dari 1 jam. Itu yang pertama, yang paling bagus. Jadi saya chatting teks Bang Nasir jam 9.00, dia balas 9.15, 9.20, itu masih bagus. 9.40, 50 nggak apa-apa. Kategori yang kedua yang agak lambat jawabnya itu lebih dari 2 jam. 2 jam sampai 3 jam. Nah, kalau komunikasi dengan saya kontak 2 jam, 3 jam nggak ada respon, saya lihat jenis pekerjaannya, profesinya. Kalau penyiar kayak Bang Nasir ini lebih dari 1 jam atau 2 jam, maklum. Wah, ini masih siaran, ya. Nggak bisa buat. Kalau siaran kan agak susah. Ya, ada juga yang operator mesin pabrik, Bang. Itu nggak boleh bawa HP memang. Ya. Teman-teman atau apa namanya, biasanya yang di waiter juga kadang kan, atau yang di toko-toko counter kadang nggak boleh juga bawa tuh, kecuali waktu istirahat ya. Iya. Ya. Nah itu kalau 2 jam atau 3 jam itu biasanya jeda waktu sholat. Nah itu mungkin bisa. Jadi dari duhur ke asar itu duhurnya, atau saya chattingnya jam 10, jam 12 mestinya bisa jawab. 2 jam atau jam 1. Nah, saya masih memaklumi itu. Yang agak parah itu lebih dari 3 jam atau 5 jam ke atas lah. Atau besok ya baru dijawab. Itu yang paling parah lagi itu. Besoknya 24 jam. Jadi kalau saya pernah itu beberapa kali ada yang ta'aruf itu, alhamdulillah sih sampai nikah ya. Itu balasnya itu mesti saya chat pagi, balasnya malam. Jadi ternyata 10 jam lebih. Ya memang tipe orangnya begitu. Saya nggak tahu. Oh, memang tipe. Iya. Bukan karena pekerjaan ya? Enggak, pekerjaannya di kantor pemerintahan kok. Tapi saya nggak kurang akal. Ibunya saya tekan. Ibunya kenal baik sama saya. Karena ibunya yang titip saya, Mas Oki titip anak saya gadis ini. Oh, Bu, ini pantesan. anaknya gimana? Iya, Bu, ini anaknya gimana? Serius apa enggak? Jadi memang ibunya yang serius. Iya, kalau anaknya memang nggak srek, jangan dipaksa, Bu. Balas saya aja nama begini. Iya, masih anak ini memang begitu. Ya, kalau nggak diketok, dia nggak anu katanya. Nah, yang parah ya itu, chatting sekarang besok baru dibalas. Ini komunikasi itu gantinya silaturahim atau kumpul-kumpul tadi ya, kerumunan ya. Nah, maka komunikasi dengan teknologi itu gantinya itu. Nah, kalau kita ngomong terus ada sebelah kita nggak nanggepin, nggak ngereken, cuek ya, kan kita pasti tersinggung. Kan begitu. Ada yang pernah kejadian, Bang, itu 3 hari baru balas. Ya. Sibuk banget. Nggak tahu ya, HP-nya dibawa di mana, apa ditinggal, apa ditaruh di brankas, apa di locker. Atau jangan-jangan ini nih, admin medsos. Nggak tahu. Loh, nomor pribadi kok. Iya, jadi dia kerjaannya tuh mantengin medsos, jawab komentar-komentar. Ada lagi pernah kejadian ya. Pernah lagi kejadian itu seminggu, Bang. Wow. Artis. Ya. Paling parah 2 bulan. Iya. 2 bulan. Masih ingat? 2 bulan. Nggak tahu. Gila. Maaf Pak, chatnya tenggelam. Ya udah tenggelam, nggak usah keluar sekalian. Ya udah, Anda juga tenggelam bersama chat Anda, nggak usah ngubungin lagi gitu ya. Jodohnya udah tenggelam. Ya. Nah ini teman-teman ya, kerumunan itu masih dihindari. Jadi gantinya adalah komunikasi dengan teknologi, yaitu WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp Anda seperti itu ya, Anda bisnis saja pasti kliennya pada lari itu. Pelanggannya pada ini. Katanya mau
terima pesanan, pre-order apa, open order, open PO. Ya lari ya, nggak jadi beli apa. Di chatting nggak balas. Begitu Bang. Ya. Jadi tadi memindahkan tempat bertemu di offline menuju ke online, gitu Iya ya? dong. Coba Iya kan ya. kita ngurangi kerumunan, ngurangi kumpul-kumpul. Jadi kalau memindahkan itu berarti juga bisa melalui ini sekarang Instagram, media-media sosial, termasuk juga berinteraksi dengan akun-akun ataupun juga penyelenggara-penyelenggara ta'aruf online. Kan juga memindahkan memindahkan Ya, tempat tadi ya. saran saya cari forum-forum ta'aruf yang moderatornya itu sangat apa ya? Terpercaya. Sangat dan intens itu loh. Mau membina, Oh, mau mengarahkan gitu. Dan beberapa itu saya temukan katanya kalau dibuatkan grup WhatsApp gitu. Terus caranya gimana? Pertanyaannya dibatasi Pak, 10 pertanyaan. saking banyaknya yang bertanya. Satu orang tanyanya 10 maksimal gitu. Kalau dalam satu sesi ta'aruf gitu. Oh, Kalau saya mau tanya, tanya aja hasil 100 ya nggak apa-apa. iya. Cuman kan nggak kewalahan. 100 kali 100 orang yang ikut. Tuh, Iya. Makanya itu. ta'aruf itu kenal boleh dari online, tapi tatap Ya. mukanya tetap ya, tatap muka. Kan yang tahu cuma Anda sama calonnya aja. Plus ngajaklah keluarga atau teman yang terpercaya untuk apa namanya? Bertemu calonnya. Itu nyari duta tadi loh. Gak harus ustadz sih ya, gak harus ustadz tapi Ya. orang yang terpercaya yang udah nikah, jangan sama-sama bujang. Eh, Gak paham ya nanti. sama-sama bujang nanti sekalian nikah sama itu aja. Loh, enggak kan ada sesama perempuan, sesama Oh, laki sama gitu. perempuan. Oke, oke. Ya. Ya. Jadi mencari duta-duta jodoh di sekitar Anda ya atau di sekitar teman-teman, ini bisa di media sosialnya atau mungkin di grup alumni, grup Nah, pekerjaan, grup hobi dan lain sebagainya. Carilah duta-duta itu atau mungkin justru carilah orang-orang itu, carilah calon-calon jodohnya di sana. Karena yang menarik juga ini teman-teman, selain tadi Ramadan digunakan untuk uh, upaya PDKT kepada perempuan ataupun laki-laki, di sebagian wilayah Ramadan ini juga dijadikan ajang untuk nikah, Bang Ki. Akad maksudnya ya. oh. Jadi khususnya lagi Nih, malam selikur 21. loh, iya dah. Daerah mana itu? Ya, itu di daerah saya. Oh, nikahnya malah Ramadan. Oh, itu kalau malam tanggal 21 itu mau Ki, itu si Iya. Mudin atau KUA, apalah istilahnya gitu yang menikahkan, naib. Nah, itu dia dari Penghulu satu ya. hulu dari tempat ke tempat lain tuh full. Bahkan kadang ada yang karena saking fullnya nggak bisa, harus di cancel ke hari lain gitu. Karena memang mungkin apa Hari ya dianggap ke-21. ya. Karena kan besok itu kan udah masuk Lailatul Qadar ya. Maksudnya udah masuk Oh, ke malam ke 10. 10 10 terakhir terakhir. ya, 10 hari terakhir. Jadi mungkin dari situ apa namanya biar dapat keberkahan-keberkahannya hingga di 10 hari Berarti terakhir itu udah halal pemanahnya di situ ya, pemanahnya ya. mungkin. Tapi mungkin kan ada beberapa eh, tradisi yang ada asal muasalnya juga. Iya, iya. Kalau Selain di orang tempat saya juga di beberapa daerah juga ada yang kayak gitu. kalau di Jawa Konten. kan kalau nggak Jawa itu kalau nggak Sa'ban ya Syawal. Oh, Ya seperti setelahnya ini. ya. Ya, ini Sabtu terakhir Sa'ban Hmm. atau Ahad terakhir Sa'ban. Tadi beberapa Ya. jalan udah banyak ditutup itu. Banyak Hmm. terop ya, apa itu? Tenda pernikahan itu. Masya Allah. Tadi saya ke daerah kota Sidoarjo lewat kampung itu beberapa jalan sudah ditutup. Nah, Ada hajatan gitu. ya, ya. Oke, ini kita sudah masuki jam 9. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah bergabung. Sebelum kita berpisah, saya sapa lagi nih. Ada Mbak atau Mas nih, Agustin Wahyu. Mana mana? Kemudian Mas Munir, Ahmad Munir. Mana Agustin? Kemudian Tutus Haji Sulaiman, Mas Rifki. Semoga sehat selalu dengan keluarganya. Di atas tadi sudah ya, ini yang baru-baru gabung.
Yang terakhir, Agustin Mbak Oki itu Wahyu. kan Agustin. Agustin Wahyudin. Oh, Kenal? Mbak ini. Kenal ini. Oh, Mbak. Oke. Ya, intinya adalah eh, kalau sudah ada calonnya, apakah bagus untuk disegerakan di Ramadan ini, Mbak Oki, untuk halal? Atau nunggu Syawal? Iya, katanya kalau sahur bareng romantis. Bangunin. Yang bangunin siapa pasangannya, bukan yang bangunin bukan petasan. Bukan HP. Ya, tapi kalau di Pulau Jawa ini umumnya pernikahan ya Syawal. Nah, Karena kalau nikah Ramadan kan siang-siang nggak boleh makan gimana? tambah berat ya. Justru di situ Iya, perjuangannya dia mujahadah. umumnya Dia itu nggak bisa Syawal. ngapa-ngapain ya. Jadi Oke. tetap Ramadan itu kita optimalkan ibadah ya. Ya nambah Ya, ilmu, nambah ibadah. Ya kalau sudah punya calonnya sih alhamdulillah. Tinggal penguatan gitu. Kalau belum ya jadikan forum-forum keilmuan di Ramadan itu walaupun masih online ya sebagai silaturahim kita kepada para alim ulama, ustadz dan orang-orang soleh ya. ya. Baik. Minta doa, minta nasihat dan minta jalan. Coba tahu beliau bisa bantu ya. Iya. Jadi teman-teman jadikan tempat-tempat kebaikan tadi itu jadi wasilah ya atau perantara untuk mendapatkan jodoh masing-masing. Kan enak tuh ketemu jodoh ketika di majelis apa gitu Ya. ya. Bukan di majelis yang jelek tapi majelis yang baik. Kan Masya Allah keberkahan semakin bertambah karena sama-sama senang dengan kebaikan. Jadi kalau Ramadan ada banyak kajian diikuti, banyak ilmu diserap, kemudian relasi tadi dibuka, dan juga kalau nggak punya relasi, cari duta jodoh untuk memudahkan Anda untuk menuju Ya. uh, akad nikahnya masing-masing. Mbak Oki, terima kasih untuk malam hari ini. Sebagai penutup, semoga nanti kita bisa bertemu di bulan Ramadan secara offline ya, mungkin di mana ketemu bareng, nggak harus ngaji jodoh, bisik jodoh maksudnya. Ya ketemu aja, Ya. silaturahim kan udah lama nggak Iya, ketemu. ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan teman-teman juga terima kasih ya yang sudah bergabung dalam Bisik Jodoh malam hari ini, bincang asik tentang jodoh. Yang masih belum bertemu jodohnya, semoga Allah mudahkan. Yang sudah, semoga Allah langgengkan sampai ke meninggal, sampai ke surga nanti. Dan tentu tadi kita refresh lagi, mempergunakan Ramadan sebaik-baiknya. Selain ibadah-ibadah mahdoh ya, juga kita bisa buka relasi-relasi agar jodoh kita semakin terlihat. Hilal Ramadan sudah terlihat, hilal jodohnya juga semoga bisa terlihat, sehingga nanti setelah Ramadan bisa sudah halal. Atau bahkan di bulan Ramadan, teman-teman juga sudah mendapatkan pasangannya masing-masing. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.